Yo, welcome back kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yo, seperti biasa Selasa malam adalah waktu yang mantap untuk shop yang lezat. Dan kali ini untuk 1035. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Judul chapternya adalah Zoro vs King. Ya, ternyata chapter ini sudah akan kembali menceritakan tentang Zoro. Setelah pada chapter 1033, Zoro diperlihatkan mengeluarkan Hausoku Haki dengan ketiga pedangnya yang sudah menghitam dengan kilatan petir hitam dan juga api. Kemudian untuk bagian cover akhirnya memunculkan cover story lagi. Dan story kali ini tentu sudah ditunggu-tunggu, yaitu mengenai nasib Germa Double Six setelah pertempuran di Whole Cake. Keterangan di covernya adalah melarikan diri dari Pulau Whole Cake. Nah, sepertinya Germa Double Six juga berhasil keluar dari wilayah Big Mom dengan selamat. Tapi ya tentu ada harga mahal yang harus mereka bayar. Mungkin jatuhnya banyak pasukan atau hancurnya beberapa kapal mereka. Ya, menarik untuk dinantikan cerita di cover story Germa Double Six ini. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal masih melanjutkan sedikit adegan pertarungan Sanji versus Queen, dimana pada akhir chapter lalu Queen sudah ditendang menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh Sanji. Dan secara mengejutkan pada chapter ini Queen dinyatakan kalah. Mantap Sanji. Yo, selanjut kita tinggalkan Sanji dan beralih kepada pertempuran Zoro versus King. Di sini pertarungan masih berlanjut dengan seru. Dalam pertarungan ini Zoro menyadari jika api di punggung King tiba-tiba menghilang. Hal itu membuat pergerakan King jadi semakin cepat. Namun ada resikonya, yaitu pertahanan King jadi melemah. Ya, tampaknya pertahanan King yang luar biasa itu memang berasal dari kemampuan api ras Lunarianya yang sudah banyak diprediksikan. Ya, selanjut akhirnya kita diperlihatkan wajah asli King. Dan ternyata cukup mantap sih, ya nggak ngelawak lah. Wajahnya terlihat cukup cool dengan rambut yang agak panjang. Ya seperti punya Mimin inilah. Lalu di wajah King memang diperlihatkan ada semacam bekas luka. Bekas luka itu cukup panjang dari bagian pelipis kanan hingga ke pipi kiri. Tentu bekas luka di wajah King itu punya cerita tersendiri yang mudah-mudahan nanti akan diungkapkan pada chapter-chapter berikutnya. Nah, selanjutnya kita mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri khusus dari fisik ras Lunaria, yaitu punya sayap hitam, rambut berwarna putih, dan juga memiliki kulit berwarna coklat. Nah, dengan ciri-ciri unik seperti itu tentu tak terlalu sulit untuk membedakan ras Lunaria dengan ras lainnya. Lalu ada juga fakta yang terungkap bahwa pemerintah dunia akan membayar siapa saja yang melaporkan tentang keberadaan ras Lunaria. Dan tak tanggung-tanggung, bayaran yang akan didapatkan adalah 100 juta berry hanya untuk sebuah informasi saja. Wah, lumayan sih. Dan sepertinya pakaian full face King itu memang bertujuan untuk menyembunyikan identitas ras Lunarianya. Nah, dari informasi ini maka sudah hampir dipastikan bahwa punahnya ras King memang ulah pemerintah dunia. Untuk alasannya masih belum dijelaskan di sini, tapi mungkin ada dua hal yang menjadi alasan utama ras King ini jadi hampir punah. Alasan pertamanya ya karena perebutan wilayah strategis, yaitu wilayah di atas Redland. Menurut Queen, ras Lunaria adalah ras asli penghuni Redland. Tapi pada masa sekarang kan kita tahu bahwa yang menduduki atas Redland itu adalah para Tenryubito dan pemerintah dunia. Jadi besar kemungkinan mereka merebut wilayah itu dari rasnya King, yang akhirnya ras Lunaria diusir dari rumah mereka sendiri. Lalu alasan kedua adalah keunikan ras Lunaria yang punya kemampuan khusus untuk mengendalikan api, serta punya daya tahan tubuh super kuat yang membuat mereka bisa hidup di lingkungan apapun. Nah, untuk alasan kedua ini dikuatkan oleh fakta lain yang terungkap di chapter ini, bahwa pertemuan King dan Kaido terjadi pada sebuah laboratorium milik pemerintah dunia. Ya, di chapter ini ada sedikit flashback yang menceritakan tentang hal itu.
Untuk Kaido tentu kita sudah tahu bahwa menurut CP0 dulu Kaido sempat ditangkap oleh pemerintah dunia. Dan kemudian Dr. Vegapunk membuat buah buatan menggunakan kemampuan Uo-Uo no-Mi-nya Kaido. Nah, ternyata King juga mengalami nasib yang sama seperti Kaido, yaitu ditangkap oleh pemerintah dunia dan dijadikan objek penelitian. Ya, untuk skema seperti ini sebenarnya Mimin udah pernah bahas pada video yang ini, dan ternyata sudah hampir mendekati kebenaran sesuai fakta yang muncul di chapter 1035. Jadi skemanya Kaido telah menyelamatkan King dari pemerintah dunia, lalu mereka berdua kabur bersama. Dan karena King berhutang budi kepada Kaido, dia pun memutuskan untuk mengabdi kepada Yonko itu. Oke, kembali ke cerita. Setelah wajahnya terungkap, kini nama asli King pun juga ikutan terungkap, yaitu Albert atau Arbel atau bisa juga Albel. Ya, karena masih bentuk soft versi cepat, jadi masih sulit untuk dibaca dengan jelas penulisan dari nama King ini. Untuk lebih jelasnya kita tunggu aja chapternya rilis. Oke, lanjut kita beralih ke adegan pertarungan Zoro versus King lagi. King menggunakan serangan yang bernama Omori Karyudon. Entah seperti apa bentuk serangan itu di sini belum dijelaskan. Kemudian Zoro pun tak tinggal diam. Pendekar pedang dari kelompok topi jerami itu mengeluarkan serangan baru yang bernama Dragon King of the Three Flames. Wah, namanya mantap sih. Namun sayang bentuk serangannya juga belum dijelaskan. Tapi jika melihat namanya, serangan Zoro itu akan menggunakan ketiga pedangnya, yang juga akan mengeluarkan serangan yang berkemampuan api. Ya, mungkin itu adalah semacam serangan khusus yang berguna untuk membelah elemen api King. Mengingat di awal chapter tadi Zoro sudah mulai menyadari bahwa api di punggung King itu memiliki kemampuan khusus yang ketika muncul pertahanan King akan kuat, tapi ketika hilang pertahanan King akan melemah. Oke, lanjut. Setelah kedua serangan itu terjadi, Zoro masih melakukan serangan lagi, dan serangan Zoro itu akan menjadi penutup di chapter ini. Ya, itu aja pembahasan soft versi cepat untuk 1035 ini. Oke, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel atau Hayato. Show!